Shalom Alihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, MPS. Judulnya begini, Alkitab itu dari A sampai Z menulis tentang Yesus. Jadi Alkitab itu dari A sampai Z, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, itu menulis tentang Yesus. Bukan tentang Bapa, Pak. Bukan. Ya, jangan salah ya, tentang Yesus. Apakah Anda termasuk yang suka berteriak-teriak ya? Suka berteriak-teriak. Ada missing year katanya. Ada the lost year. Ada tahun-tahun yang hilang dari Yesus yang tidak dicatat Alkitab. Ya, kalau ada yang masih teriak-teriak seperti itu, Anda termasuk golongan orang stand upper, nongol, dan stres. Ya, silakan Anda jadi stand upper di laut saja, ya. Ya, stand upper untuk ikan duyung atau untuk ke hutan sana, ke bedes-bedes itu ya. Alkitab itu very complete. Very complete menulis tentang Yesus Kristus. Kejadian sampai Wahyu, kitab Kejadian sampai kitab Wahyu adalah menulis tentang Yesus Kristus. Kebanyakan para pendeta dan romo hasil sekolah, jangan lagi sebut teologi dong Pak Pendeta ATD. Lah ini nulisnya begitu. Kebanyakan pendeta dan romo hasil sekolah teologi tidak tahu urutan penulisan tentang Yesus di Alkitab. Tidak tahu dia, ya. Berikut ini adalah tulisan tentang Yesus di Alkitab sesuai dengan urutan waktu keberadaan Yesus. A. Zaman purbakala pra-kehidupan. Zaman purbakala pra-kehidupan. Karena memang ditulisnya begitu ya. Yohanes 1 ayat 1, Kolose 1 ayat 17 ya. Alkitab mencatat tentang Yesus sebagai firman. F-nya huruf besar. Firman adalah Allah, lebih dulu ada sebelum ada segala sesuatu. Itulah Yesus Sang Pencipta. Yohanes 1 ayat 1, Kolose 1 ayat 17. Ya. Jadi Yesus adalah Sang Pencipta itu. Sebagai firman, sebagai gambar Allah ya. Nomor 2, Roma 16 ayat 25. Alkitab menulis tentang rahasia Allah yang didiamkan berabad-abad, yaitu tentang nama Allah yang adalah Yesus itu. Nomor 3, Amsal 8 ayat 22 dan Kolose 1 ayat 16 dan Yohanes 1 ayat 3. Semua pakai ayat Alkitab ya. Yesus yang adalah firman, yang adalah gambar Allah, pertama kali menciptakan hikmat ya. Lalu dilanjutkan menciptakan segala sesuatu yang tidak kelihatan di surga dan yang kelihatan di bumi. Yang tidak kelihatan di surga adalah tahta, singgasana, malaikat, serafin, kerub. Yang kelihatan di bumi adalah bumi purbakala dan samudra raya di dalam Amsal 8 ayat 23 dan 24. Nomor 4, Daniel 7 ayat 9, ada jeda waktu. Perhatikan, ada jeda waktu berabad-abad ya. Kan nama Yesus Allah kan didiamkan berabad-abad. Ada jeda waktu berabad-abad sampai Yesus Allah itu dilihat oleh Daniel disebut yang lanjut usianya ya. Linknya ayatnya ada di Wahyu 1 ayat 13 sampai 16. Kira-kira jeda waktu itu 36,5 miliar tahun bumi. Ya, Anda yang bingung hitung ikut sekolah Alkitab ya. Jadi Yesus sebagai Sang Pencipta itu sudah ada 36,5 miliar tahun sebelum menciptakan bumi bulat. Jadi tidak heran ketika ada ahli
ahli geologi mengatakan bahwa menurut uji karbon yang pernah saya dengar ini, menurut uji karbon usia tanah bumi paling tua itu 29 miliar tahun. Ini saya mengatakan Alkitab itu menulis kira-kira 36,5 miliar usia bumi ini. Tanahnya belum bulat ya. Lalu kita lihat kita lihat B, poin B, zaman perjanjian lama. Nomor 5, Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 3 ayat 24 adalah penciptaan bumi bulat. Yesaya 44 ayat Yesaya 40 ayat 22. Bumi bulat ini bukan merupakan ciptaan pertama dari Allah, ya, dari Yesus ya. Bumi bulat beserta isinya ya, sampai Adam diusir dari taman di Eden, ya. Yesus sebagai sang pencipta langit bumi memakai nama dan sebutan Tuhan huruf besar semua, Yahweh. Keluaran 3 ayat 15. Ternyata penciptaan langit bumi bukan yang pertama diciptakan Allah. Disinilah tumpulnya pikiran para pendeta dan romo lulusan sekolah teologi. 2 Korintus 3 ayat 14. Mereka mengajarkan penciptaan itu pertama kali yang dilakukan Allah itu ya langit bumi ini. Ya, salah ya. Jadi pertama menciptakan hikmat, lalu menciptakan surga beserta isinya, lalu menciptakan bumi purbakala dan samudra raya. Lalu ada jeda waktu miliaran tahun sampai Yesus ini disebut sebagai yang lanjut usianya. Barulah setelah itu sebagai Tuhan huruf besar semua. Oke. Terus sekarang Keluaran 32 ayat 33 ini nomor 6 ya. Alkitab Perjanjian Lama memberi bukti bahwa Tuhan huruf besar semua Yahweh 100% adalah Yesus, dengan bukti bahwa Tuhan Yahweh mempunyai kitab di mana nama seseorang tercatat dalam kitab itu. Keluaran 32 ayat 33. Itulah kitab kehidupan milik Yesus anak domba. Wahyu 21 ayat 27. Nomor 7, Roma 16 ayat 26, bukti valid bahwa perjanjian lama, kitab nabi-nabi memberitakan tentang rahasia nama Allah yang didiamkan berabad-abad itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada pengajaran bahwa perjanjian lama itu menceritakan tentang Bapa, itu pendeta dan romo belajar teologi. Roma 16 ayat 26 jelas menulis diberitakan oleh kitab-kitab di dalam kitab para nabi. Jadi kitab para nabi itu memberitakan tentang Yesus, tentang nama yang didiamkan selama berabad-abad itu. Kita masuk C, zaman perjanjian baru. Yesaya 43 ayat 10 nomor 8 ya. Yohanes 1 ayat 14. Tuhan huruf besar semua Yahweh dibentuk ya. Firman F huruf besar jadi manusia namanya Yesus. Lukas 1 ayat 31. Nomor 9. Roma 16 ayat 27. Nah, rahasia nama Allah yang didiamkan berabad-abad lamanya itu akhirnya dinyatakan di dalam Roma 16 ayat 27. Jadi Roma 16 ayat 25 itu menyatakan nama rahasia itu didiamkan berabad-abad. Ayat 26 sudah ditulis di dalam kitab nabi-nabi. Ayat 27 dinyatakan apa itu? Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Nah, Yesus Kristus satu-satunya Allah ya, yang penuh hikmat di situ ditulisnya ya. Kemudian nomor 19 Yohanes 17 ayat 12. Bukti valid bahwa nama Allah di surga adalah Yesus sama dengan nama anak manusia yang sedang jadi fisik manusia, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, yaitu Yesus. Sekarang D, zaman naik ke surga. Nomor 10 Kisah 1 ayat 10 sampai dengan Wahyu 22 ayat 21, Alkitab menulis Yesus Kristus itu Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa, penguasa,
pemegang pemerintahan surga yang disembah di surga. 11. Yudas 1 ayat 25 bukti valid bahwa Yesus adalah Allah yang esa, juru selamat, Tuhan sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Jadi valid, Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu menulis tentang Yesus. Salam Pendeta HTD. Baik Bapak Ibu Saudara, setelah saya menjelaskan ini tantangan saya. Masih beranikah umat dari luar Kristen yang masih berani membuat statement atau menanyakan Yesus itu bukan Tuhan, cuman manusia? Tak kasih tahu, sebelum ada kehidupan, pra-kehidupan zaman purbakala, Yesus itu sudah nama Allah. Astagfirullah, masih berani nggak saudara-saudaraku dari luar Kristen, masih berani nggak Anda menanyakan, Pak HTD, Yesus itu bukan Tuhan, dia cuma manusia. Manusia itu hanya sepotong kecil pada waktu umur 1 sampai 33 tahun. Jauh sebelum itu, jauh sebelum ada kehidupan di jagat raya ini, dalam era prasejarah, pra-kehidupan, Yesus sudah jadi Allah. Didiamkan berabad-abad, 36,5 miliar tahun, tak kasih tahu. Nama itu belum dinyatakan. Lalu memakai nama Yahweh. Ya, memakai nama Tuhan huruf besar Yahweh. Lalu Yahweh ini dibentuk jadi manusia. Nah, sejak saat itu Yesus lahir, Allah menjadi manusia, namanya Yesus baru ketahuan. Ternyata di surga pun Allah namanya Yesus. Ya. Lalu mati disalib, otomatis mati disalib dan lain sebagainya, sampai bangkit lagi, balik lagi jadi firman. Firman adalah Allah, balik lagi seperti dulu. Wahyu 19 ayat 13. Ya. Lalu, ya, gimana? Masih berani nggak nanya? Masih berani nggak? Ya, maaf nih, masih berani nggak jelek-jelekin Yesus itu cuman manusia, bukan Tuhan? Tak kasih tahu, sebelum ada kehidupan di jagat raya ini, ya, di zaman prasejarah, pra-kehidupan, ya, Yesus sang pencipta itu sudah Allah. Ya, lalu dia menciptakan bukan bumi bulat pertama kali, segala sesuatu yang di surga dan di bumi purbakala. Ya, baca saja Kolose 1 ayat 16 dan Amsal 8 ayat 23 dan 24. Nanti tepuk jidat, Pak, udah nggak berani lagi, Pak. Kami itu membuat statement, Yesus itu cuma manusia, bukan Tuhan. Ya, Anda yang masih berani begitu, cetek banget ilmumu, cetek sekali. Sekarang aku nantang para pendeta dan romo. Masih beranikah kamu mengklaim Bapa sebagai Allah? Di mana Bapa sebagai Allah? Nggak pernah ada. Ya, setelah saya menjelaskan bahwa dari sebelum pra-kehidupan, Yesus sudah Allah, lalu didiamkan selama berabad-abad, 36,5 miliar tahun, barulah muncul sebagai manusia, namanya Yesus, baru dinyatakan. Yang jadi manusia juga Yesus, Allah juga Yesus. Makanya muncul Bapa kiasan Yesus Allah. Yohanes 16 ayat 25. Hanya selama Yesus jadi manusia, ya, 3,5 tahun, itu pun selama melayani, ya. Bukan selama menjadi manusia. Selama Yesus melayani itu, pertama kali nyebut Bapa. Umur 12 sudah nyebut Bapa sih, tapi ya cuma sekali doang. Ya. Clear sampai situ? Jadi masih berani nggak kalian para pendeta dan romo yang belajar teologi masih mengklaim Allahmu Bapa? Bapa itu baru muncul di Yesaya 63 ayat 16. Lah sebelum munculnya Bapa, Allah itu siapa? Yesus, Pak. Terus Allah kamu ganti gitu? Ya, Yahudi aja nggak pernah ganti Allah jadi Bapa kok. Terus kamu ganti gitu demi nama Bapa. Ya, pendeta dan romo, ya, pengajar teologi, pergi ke laut saja jadi pengajar ikan duyung, pergi ke hutan saja jadi gembala bedes. Gembala kan tuh para bedes. Silahkan ngajar ikan duyung. Ya. Bapa muncul di dalam Yesus ketika jadi manusia sebagai kiasan Yesus Allah.
Lah sebelum ada Bapa, Allah itu siapa? Ya Yesus. Anda aja yang gagal paham. Masih beranikah kamu mengklaim? Ya, saudara-saudara, saya diingatkan kembali untuk deklarasi Indonesia kekristenan. Kekristenan di Indonesia sudah mengenal Allah Esa. Yesus Allah yang benar sudah memberitahukan kepada saya untuk deklarasi itu ditandai dengan 5 daerah peletakan batu pertama pembangunan gedung pertemuan umum, bukan gedung gereja ya. Sumatera diwakili Medan, Kalimantan diwakilin kalau bisa di ibu kota negara, dekat-dekat ibu kota negara atau di tempat lain, pokoknya Kalimantan. Kemudian Jawa diwakilin di Bandung, kemudian Bali, ya, Bali dan Papua, ya. Kalau Ambon itu kan pulau-pulau kecil ya toh. Jadi yang disuruh ini yang pulau yang besar saja. Jadi kita nanti deklarasi kekristenan mengenal Allah Esa, yaitu Papua, kemudian Bali, kemudian Jawa, Kalimantan, dan Sumatera di 5 titik. Kita nanti akan ada acara seremonial ya. Serius Pak, serius. 2018 saya mengatakan Indonesia kekristenan akan mengenal Allah Esa. Semua orang pada ketawa. Pendeta-pendeta dan romo dari pelajaran sekolah teologi ketawa semua katanya. Ya, sekarang saya sudah mengatakan ya, sebelum ada Bapa muncul, Bapa itu munculnya baru di perjanjian baru. Ya, kalau toh di perjanjian lama ada ya cuman ada 2 ayat itu. Yesaya 63 ayat 16 dan Yesaya 64 ayat 8 ayat 9. Cuman itu doang, ya. Cuman itu munculnya. Hanya 3 kali kata Bapa muncul. Ya, itu pun menunjuk pada Yesus karena Bapa ini adalah penebus. Lalu kamu ganti gitu. Ya, Allah jadi Bapa. Lah Allah sebelum ada Bapa siapa? Ya Yesus. Masuk Allah ganti gitu. Itu para pendeta dan romo sekolah teologi. Ya. Ya, mendirikan kebenaran sendiri. Ya. Pikiran tumpul, modalnya dengkul. Pergi ke laut saja jadi pengajar ikan duyung. Pergi ke hutan saja jadi gembala bedes. Ya. Clear? Masih beranikah saudara-saudaraku dari luar kekristenan ya yang biasanya suka kenceng, Yesus itu cuman manusia bukan Tuhan. Tak kasih tahu sebelum ada kehidupan, pra-kehidupan, prasejarah, zaman purbakala, sebelum ada bumi ini ada, Yesus sudah jadi Allah. Sampai hari ini, sampai nanti bumi bulat, kiamat, baru di bumi baru memakai Alfa Omega, ya, namaku yang baru di dalam Wahyu 3 ayat 12. Ya. Masihkah berani Anda? Ya. Kalau sama HTD nggak berani, tapi sama pendeta-pendeta lulusan teologi masih berani dia. Masih beranikah para pendeta, para romo? Tak tantang nih, ada berapa ratus ribu pendeta dan romo, masih beranikah kamu mengklaim Allah itu Bapa? Ya, Bapa baru muncul di Yesaya 63. Itu pun menunjuk pada Yesus, karena penebus, namamu adalah penebus kami. Lalu Bapa ini muncul di dalam Yesus menjelaskan tentang Bapa adalah kiasan. Kiasan Yesus Allah. Masih berani kalian mengklaim? Ya. Sebelum ada kehidupan, pra-kehidupan, Allah adalah Yesus Kristus sampai hari ini. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kita saling mengingatkan untuk deklarasi Indonesia kekristenan mengenal Allah Esa. Ya, saya kembali merilis approval atau persetujuan dari Yesus Allah. Ya, saya harus tunduk ya bahwa pengajaran yang Alkitabiah adalah pengajaran Allah Esa. Ya, boleh ke kami ya sekolah tinggal kitab online Yayasan Gaifu Indonesia Menang, boleh juga ke beliau Kalam Kristus ya, hambanya yang terhormat Bapak Dr.
Yusua Tewu, Doctor of Bibliology Studies, dengan istri beliau, Ibu yang terhormat Ibu Esther Rumapea, Master of Bibliology Study. Saya sendiri penanggung jawab dari Yayasan GAIFU Indonesia Menang. Saya adalah Pendeta Henry Tantianta, Master of Bibliology Study. Ya, harus saya nyatakan seperti ini karena Yesus sebagai Allah, yang saya bertanya sama Allah, ya dia bilang umumkan, ya toh. Karena persiapan tentang deklarasi Indonesia mengenal Allah yang esa ya sebentar lagi ya. Ya, kita nanti tandai dengan secara simultan bareng dalam satu acara peletakan batu pertama mulai dari pulau-pulau 50 besar di Indonesia. Itu sebagai langkah awalnya ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.